Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lingkaran, materi kelas 8 di semester genap. Kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran, serta hubungannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menghitung panjang tali minimal pada lingkaran. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghitung panjang sabuk lilitan minimal pada sebuah lingkaran, itu misalnya kita bisa lihat kalau kita beli pipa paralon, ya. Kita beli pipa paralon, misalnya ini adalah pipa paralon, kita anggap pipa paralon. Terus kita mau ikat, ya, kalau kita beli di toko bangunan, kita mau ikat, maka biasanya toko bangunan itu atau karyawan toko bangunan itu mengikat seperti ini, ya, dia kelilingi seperti ini. Nah, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita mulai mengikat dari sini, masuk ke sini, ya, terus sampainya di sini, tidak disimpul. Nah, di dalam perhitungan kali ini kita diajarkan untuk mau menghitung panjang tali minimal. Minimal maksudnya apa? Paling kecil satu kali ikatan saja, ini. Satu kali keliling saja. Seperti itu. Ya, jadi kita lihat bagaimana hitungan di dalam bentuk matematikanya. Nah, sekarang kita lihat. Kita coba menghitung. Diketahui jari-jari 7 cm. Jari-jarinya 7 cm. Nah, kita lihat kalau saya start dari sini, ya, saya start dari sini atau dari sini saja kita lihat, ya, dari sini. Saya tulis di sini adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, ini yang kita mau hitung kelilingnya ini, yang ini. Panjang talinya berapa. Nah, sekarang dari A ke B. Dari A ke B itu kita lihat karena ini tidak ada ukurannya, tidak ada panjangnya tali yang kita mau ketahui, maka kita pakai garis bantu di tengah. Nah, dari sini ke sini itu adalah jari-jari. Terus dari sini ke sini itu adalah jari-jari. Berarti dari A ke B itu adalah 2 jari-jari. Nah, 2 kali jari-jari inilah yang disebut dengan diameter. Oke, jelas ya? Berarti kita bisa lihat atas dengan bawah ini sama. Berarti ini akan sama nilainya nanti dengan yang AB. Nah, sesudah itu kita menghitung panjang busur. Ini adalah panjang busur BC. Panjang busur BC. Kalau dikategorikan sebagai panjang busur BC, berarti itu ibarat adalah keliling. Ya, ibaratnya itu adalah keliling. Nah, keliling dari sini, dari B ke C itu adalah setengah keliling. Nah, ini juga begitu, dari D ke A itu juga setengah keliling. Oke, setengah keliling lingkaran. Ini saya ajarkan step by step ya, supaya kalian memahami. Kalau teknis cara cepatnya nanti kita lihat bagaimana. Nah, maka untuk menghitung panjang tali minimal, jari-jarinya diketahui, jari-jari adalah 7 cm. Berarti diameternya adalah 2 kali jari-jari. Berarti 2 kali 7 cm. Berarti 14 cm. Oke. Maka kita hitung panjang tali sama dengan panjang AB ditambah dengan BC
ditambah dengan CD ditambah dengan DA. AB-nya berapa? 2 kali jari-jari berarti diameter. Berarti ini adalah 14 ditambah BC. BC itu setengah keliling. Jadi ini BC ditambah dengan DA itu saya hitung adalah satu lingkaran. Karena setengah-setengah berarti satu lingkaran. Maka saya cari keliling lingkaran sama dengan 2pi R atau pi kali D. Terserah mau pakai yang mana. Oke, terserah mau pakai yang mana. Jadi saya anggap pakai D saja, pi kali D. Maka 22 per 7 kali 14. Saya coret, maka hasilnya 44. Nah, kalau dibagi 2, 44 berarti ini adalah 22. Maka di sini adalah 22 ditambah dengan 14 ditambah dengan 22. Maka 14 tambah 26 adalah 36. Ini juga ditambah 36. Berarti hasilnya 72 cm. Berarti panjang tali minimal jika jari-jarinya 7 cm yaitu 72 cm. Berikut contoh kedua. Contoh kedua ini adalah kita hitung sama prinsip kerjanya. Itu tadi 2 lingkaran, sekarang 3 lingkaran. Tapi kalau kita memahami prinsip kerjanya, biarpun berapa 10 lingkaran di sini saya buat, akan dipahami juga. Oke? Nah, sekarang kita lihat, diketahui jari-jarinya 14 cm. Berarti diameternya adalah 28 cm. Nah, dari sini ke sini berarti saya tulis panjang tali sama dengan AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DE ditambah dengan EF ditambah dengan FA. Oke? Nah, sekarang AB itu dari sini ke sini berarti ada 2 jari-jarinya. Berarti itu saya tulis D. Berarti D itu adalah 28 ditambah. Terus ini juga 2 jari-jarinya berarti 28 cm. Nah, CD dengan FA itu karena setengah, maka kita cari lagi keliling lingkarannya sama dengan yang tadi. Maka pi kali D. 22 per 7 dikali 28. 4 berarti hasilnya 88 cm. Berarti C dengan D itu adalah 44. Ditambah di sini juga nanti DE itu adalah 28 sama 28 ditambah 28 ditambah dengan 44. Nah, ini 56, ini dengan ini 56. Terus ini dengan ini ditambah dengan 72 ditambah ini dengan ini lagi hasilnya 72. Maka hasilnya 72 tambah 72 berarti 56 ditambah dengan 144. Maka hasilnya 200 cm. Oke, saya rasa jelas hitungan-hitungan seperti ini supaya berapapun lingkaran yang dibuat di contoh soal ini mau 10 ya prinsip kerjanya sama seperti ini. Kita lanjut di nomor yang berikut. Nah, di nomor berikut ini dia modelnya seperti susunan segitiga.
seperti ini. Tetapi anak-anakku sekalian tidak usah khawatir untuk mengerjakan, tetapi karena prinsip kerjanya kalian tahu, pasti akan bisa. Nah, sekarang kita hitung. Diketahui jari-jarinya 7 cm. Oke, diketahui jari-jarinya 7 cm, berarti diameternya adalah 14 cm. Nah, sekarang kita hitung DE ini ya. Nah, berarti panjang talinya sama dengan DE ditambah EF ditambah FG ditambah GH ditambah dengan HI ditambah dengan ID. Oke, EF saya lingkari dulu. Saya kasih warna hitam, EF, terus GH, terus ID. Nah, ini karena ini bersentuhan ada tiga, ini 2, ini 3. Berarti kalau saya gabungkan, maka masing-masing sepertiga. Oke, masing-masing sepertiga lingkaran. Ya, masing-masing ini sepertiga, 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 supaya menjadi satu lingkaran. Nah, sekarang kita lihat, kita bikin keliling lingkaran Pi kali D. Maka 22/7 dikali dengan 14 cm. Hasilnya adalah 44 cm. Nah, berarti kita tulis DE dari sini ke sini 14. Ditambah, saya tulis dulu EF ya. Ditambah FG. FG itu dari sini ke sini 7, dari sini ke sini juga 7, berarti sama 14. Terus GH saya tulis dulu GH ditambah dengan HI, HI itu sama 14 ditambah dengan ID, ID itu saya kasih tulis ID. Maka 14 ditambah 14 tambah 14 berarti 42 cm. Nah, sekarang yang ini dengan yang ini dengan yang ini, setelah kita cari tadi hasilnya adalah 44 cm, berarti saya tambah 44 cm sehingga jawabannya adalah 86 cm. Intinya apa? Kalau kita lihat ini, yang ini dengan yang ini itu kan kalau kita satukan membentuk satu keliling lingkaran. Jadi tidak usah khawatir bagaimanapun rumusnya, pasti akan kita bisa selesaikan. Oke, kita lanjut berikutnya. Hitunglah panjang tali minimal jika jari-jarinya 14 cm. Kebetulan di dalam ini tidak ada bantuan, tidak ada garis bantu. Jadi kita bikin dari sini ke sini, kita bikin, terus kita bikin sama seperti yang tadi. Nah, jadi ini adalah jari-jari, ini adalah jari-jari dari sini ke sini juga ini. Di sini ini adalah jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jarinya, ini jari-jari, terus
Nah, ini. Kalau kita pelajari konsepnya, biar mau dikasih bagaimanapun modelnya ini gambar, pasti akan ketahuan, pasti akan bisa kita dapat. Nah, maka saya kasih nama dulu supaya ini saya kasih di sini A, B, C, D, E, F, G, H. Begitu ya. Jadi saya kasih nama setiap ini ada titik, saya kasih A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi saya tulis diketahui jari-jarinya 14 cm, maka D adalah 28 cm. Terus mau dihitung panjang talinya, maka panjang talinya kita biasa hitung seperti biasa. AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD ditambah dengan DE ditambah dengan EF ditambah dengan FG ditambah dengan GH ditambah dengan HA. Oke, sudah itu kita kelompokkan yang mana menyentuh pinggir-pinggir lingkaran tersebut. Berarti BC, terus DE, terus FG, terus HA. Nah, ini kan ada 4 yang menyentuh, berarti masing-masing ini seperempat, 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 seperempat. Sehingga hasilnya satu lingkaran. Tetapi tidak usah dikasih begitu supaya kita bisa mudah kita hitung. Berarti keliling lingkaran sama dengan Pi kali D. Maka 22/7 kali 28. Kita coret. Hasilnya 88 cm. Berarti AB. Tinggal AB kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4. 4 kali jari-jari. Berarti kalau 4 kali jari-jari berarti 2 kali diameter. 2 kali diameter berarti ini adalah 56. Ya, 2 kali diameter. Ini diameter 1, ini diameter 2-nya. 2 kali diameternya berarti 56. Nah, terus saya tambah dengan BC ditambah dengan CD. CD itu kita hitung berarti 2 jari-jari. Nah, 2 jari-jari berarti otomatis 1 diameter berarti 28 ditambah dengan DE ditambah dengan EF. EF itu berarti sama dengan AB berarti 56 ditambah dengan FG ditambah dengan GH. GH itu 2 sama dengan CD tadi berarti 28 ditambah dengan HA berarti tetap HA. Berarti 56 ditambah 56, kita cari yang sama dulu. Berarti 112 ditambah 28 tambah 28 tambah dengan 56. Sedangkan yang ini dengan yang ini hasilnya adalah 88. Berarti 112 ditambah 88 itu hasilnya adalah 200. Tambah 56 berarti 256 cm. Berarti panjang tali tersebut 256 cm. Oke, baik. Cukup sekian pembahasan kita tentang cara menghitung panjang tali minimal
pada lingkaran. Sekian dan terima kasih. Salam sukses, salam sehat untuk